Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya masih akan membahas tentang ETF, tapi saya akan lebih berfokus pada perbedaan ETF dengan reksadana. Ya, sebelumnya materi yang saya share ini adalah materi dari www.idx.co.id. Saudara bisa buka juga di menu produk, kemudian Exchange Traded Fund ya. Jadi sebenarnya ada semua di sini saudara, tetapi kan ya banyak orang yang mungkin belum tahu cara mencarinya ya. Jadi menunya ada di sini. Di sini juga dijelaskan apa artinya ETF. Ya tapi sayangnya tidak banyak orang yang suka membaca begitu ya. Jadinya saya buatkan video seperti ini sehingga kalau ada pertanyaan ya saya jelaskan dari sini. Bedanya mutual fund atau reksadana dengan ETF. Ya, ada berapa perbedaan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 ya. Yang pertama, kalau reksadana itu via manajer investasi atau agen penjual reksadana. Sedangkan kalau ETF itu bisa pakai dealer partisipan di pasar primer atau broker manapun di pasar sekunder. Nah, jadi kalau kita beli saham itu kan menggunakan broker tuh, perusahaan sekuritas. Nah, itu sebenarnya pasar sekunder. Jadi kita bisa beli ETF di situ pakai sekuritas apa saja, saudara bisa ketikkan awalannya biasanya X. Nah, itu biasanya ETF. Mungkin saudara ada yang bingung, ini X ini perusahaan apa sih begitu? Nah, itu sebenarnya ETF. Kemudian minimum pembelian untuk reksadana itu 1 unit. Tapi kalau untuk ETF itu 1 lot. Ya, 1 lot itu isinya 100 unit ya, seperti biasa. Tapi ya tetap murah kok saudara. Contohnya aja XSSI itu saya baru saja beli harganya Rp9.200. Murah banget ya. Murah banget Rp9.200. Jadi bagi anak SMA, mahasiswa yang uang sakunya lebih dari itu sebenarnya bisa setiap hari nabung ETF begitu ya. Oke, kemudian biaya transaksi di sini dijelaskan biaya pembelian dan penjualan kembali umumnya 1 hingga 3%. Kemudian kalau dari ETF ini sesuai dengan biaya komisi broker atau broker fee. Ya, broker fee-nya itu beda-beda, biasanya 0,15 dan 0,25% biasanya begitu fee jual beli. Kemudian risiko transaksi. Nah, risikonya ini risiko manajer investasi dari pengelolaan portofolio. Nah, kadang juga pernah dengar misalnya reksadananya itu di suspend atau tidak liquid sehingga kita mau ambil dananya itu bisa sulit begitu, nggak langsung dapat dananya. Nah, kalau di ETF ini dapat dikontrol atau lebih rendah karena transaksi jual atau beli ETF dapat dilakukan setiap saat selama jam bursa berlangsung. Jadi dari jam 9 sampai jam 3 sore itu kita bisa jual beli ETF begitu. Kemudian nilai NAB ya atau nilai aktiva bersih itu dilakukan 1 kali setelah penutupan jam perdagangan di BI. Jadi setiap sore begitu. Nah, kalau ETF itu dilakukan setiap saat selama jam perdagangan BI. Ya, jam 9 sampai jam 3 sore kita bisa jual beli lah begitu. Kemudian harga dari reksadana itu di akhir hari, kalau di ETF itu real time ya, pada saat jam bursa. Kemudian underlying dari reksadana saham ya, ini misalnya reksadananya saham, yaitu underlyingnya saham. Kemudian kalau ETF ini indeks acuan, saudara. Kemudian settlementnya, kalau di reksadanya itu T+7, sedangkan kalau di ETF itu T+2. Jadi artinya itu 7 hari setelah reksadananya itu dijual, baru kita bisa dapat cashnya. Kalau di ETF itu 2 hari setelah ETF kita dijual. Oke, kemudian dealer partisipannya itu kalau reksadananya itu, kalau reksadana itu tidak ada, kalau ETF itu ada. Begitu saudara. Jadi di sini juga ada penjelasan ya, misalnya keuntungan ETF dan seterusnya. Oke.
Semoga video ini bermanfaat. Saya sengaja membuat video pendek-pendek saja supaya saudara dapat memahaminya dengan baik, singkat tapi ada isinya. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.